Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Makia Isnaini dengan NIM 2025301619, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi PGSD di LPTK Universitas Muria Kudus. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Sembusari 02 dengan materi perubahan wujud benda dan zat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap berdiri. Kepada Bu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
tentang apa anak-anak? Perubahan wujud benda dan zat. Lanjut. Bab 2. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai, mari kita buka dulu bukunya. Ayo dikeluarkan buku. Bab 2. Perubahan wujud pada benda. Halaman berapa anak? 33. Halaman 33. Bab 2. Perubahan wujud zat dan benda. Ini yang di layar dilihat ya. Jelas ya? Jelas ya? Bab 2. Wujud zat, materi dan perubahannya. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan zat beserta karakteristiknya dan melakukan percobaan. Menjelaskan karakteristik wujud zat dan membandingkannya. Menjelaskan perubahan wujud zat dan melakukan percobaannya. Itu tujuan pembelajaran. Lanjut ya. Apa yang kita akan pelajari hari ini? Wujud zat dan perubahannya. Wujud zat dan perubahannya. Wujud zat di sampingnya ada wujud zat atau materi. Ada apa aja zat itu? Cair, gas. Padat, cair, dan gas. Padat itu bendanya apa aja? Seperti apa? Meja kok bisa berubah wujud? Kan tidak. Seperti es batu. Terus apa lagi? Lilin. Terus apa lagi? Mentega. Oke. Kalau cair? Air. Kalau gas? Bisa cair, bisa menguap. Lanjut, yang massa atau volume. Massa ada dua, volume lalu zat atau materi. Lanjut, perubahan wujud zat materi. Perubahan wujud zat ada membeku, mencair. Contohnya kalau membeku apa? Es batu jika dipanaskan akan menjadi cair atau meleleh. Terus apa lagi kalau membeku jadi cair? Ya, es krim kan sama aja es batu. Apalagi lilin jika dipanaskan atau dibakar akan mencair. Mentega. Ya, biasanya orang-orang yang membuat kue dibutuhkan mentega lalu dicairkan ya. Dari padat menjadi cair. Kalau mencair menjadi padat apa? Es batu, air menjadi es batu. Terus apa lagi? Minyak jika dibekukan. Apalagi lilin, setelah lilin leleh lalu padat kembali. Ya, pernah tahu kan lilin jika dibakar? Lanjut. Ini yang zat di sekitar kita. Pengertiannya zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat mengisi ruangan. Seperti apa? Itu contohnya balon. Jika balon sebelum ditiup kan kempes, ya. Terus lanjut, jika ditiup akan menjadi besar. Terus ini di bawah ini kan
banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam satu benda. Contohnya ini sendok berisi apa? Gula. Jumlah penyusunan zat dalam satu sendok gula lebih sedikit dari 2 sendok gula. Mana yang lebih banyak? Apa 1 sendok? Apa 2 sendok? 2 sendok. Karena berbeda. Ya, masanya berbeda. Lanjut. Untuk mengukur massa suatu benda digunakan timbangan. Contoh satuan massa yaitu gram atau kilogram. Pernah tahu? Pernah. Gram atau kilogram. Manakah kantong gula yang massanya lebih besar? Yang A itu 1 kantong. Yang B 2 kantong. Jika ditimbang yang A beratnya contohnya 1 kilo, yang 2 kilo, mana yang lebih berat? Yang B lebih berat, yang B 2 kantong. Lanjut ya. Ini gambar apa ini? Air di dalam botol. Materi memiliki volume. Volume adalah ukuran. Tahu ukuran ya? Ukuran tahu. Ukuran yang menunjukkan banyak zat menempati suatu benda atau ruang. Jika air dimasukkan ke dalam botol, air akan mengikuti bentuk botol. Jika air di sendok, airnya akan mengikuti bentuk sendok. Terus apa lagi? Jika air ditaruh di mangkok, akan membentuk mangkok. Itu ya. Ini kan bentuknya berbeda-beda, dari yang kecil, sedang, dan yang besar. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih banyak volumenya? Yang besar. Mana yang lebih sedikit? Yang kecil. Oke ya, itu namanya volume. Lanjutkan ya. Nah, ini pakai apa? Ini apa namanya? Gelas takar. Jika kalian membuat suatu adonan, membuat kue, kalian akan membutuhkan gelas takar supaya mentakar air ataupun mentega yang sudah cair. Ini perlu dibutuhkan ya. Volume biasanya dinyatakan dalam liter, mililiter atau cc, sentimeter kubik. Oke, lanjut. Untuk mengukur volume benda cair, kita dapat menggunakan gelas ukur. Ini apa ini namanya? Ini apa? Tabung, ya. Tabung untuk mengukur suatu. Kalian pernah dengar untuk yang cairan kimia gitu, untuk gelas pengukur ya. Biasanya untuk parfum, tahu ya? Ya. Di dalamnya apa? Cara mengukur volume benda padat. Lanjut. Hubungan massa dan volume. Hubungan massa dan volume, semakin besar volume benda, maka massa benda semakin besar. Semakin kecil volume benda, maka massa benda semakin kecil. Ini, jika yang besar berapa liter itu? Ini berapa liter? 1.500 mililiter. Terus yang bawahnya itu 1.500 gram. Terus yang sedang berapa itu? 1.500 mililiter. Sama ya? Lanjut. Itu kan berbeda ya. Berarti volumenya itu akan berbeda. Tambah kecil akan menurun. Lanjut.
Sekarang wujud benda. Wujud benda yang B, dilihat bukunya ya, sambil dilihat bukunya yang wujud benda. Wujud benda adalah rupa atau bentuk benda yang dapat kita rasakan, seperti buku. Itu wujud benda. Bentuknya apa? Cair apa padat? Padat. Wujud benda ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat yaitu apa? Yang kita rasakan, yang bisa dipegang dan tidak berubah wujud. Kalau benda cair bisa dirasakan tapi tidak bisa dipegang. Kalau air kalian pegang itu gak akan bisa ya, paham? Kalau benda gas, kita menghirup ini udara, itu benda gas. Kalian tabung gas itu tahu di dalamnya itu cairan apa, bentuk udara apa, gimana? Bentuk padat? Gas. Jika kalian mematik api kayak korek api di dalamnya itu ada cairan gas. Ya, jika kalian mematik korek api akan mengeluarkan api. Itu akan menguap, ya. Menguap, bukan mencair, bukan menjadi padat, tapi menguap yang disebut menyublim. Ya. Lanjut. Benda padat. Zat penyusun benda padat sangat rapat. Lanjut. Bentuk tidak mengikuti benda, wadahnya, massa, dan volume tetap. Jika batu dimasukkan ke dalam gelas, berubah wujud tidak? Ya. Karena batu bentuknya apa? Padat. Ya, karena tidak akan merubah bentuk pada benda tersebut. Lanjut. Ini benda cair. Zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat. Terus bentuk mengikuti bentuk wadahnya dan volume tetap. Benda cair ini apa? Apa ini? Air. Di dalam apa? Botol dan teko dan gelas itu ya akan mengikuti bentuk wadahnya karena cair. Ya. Jika air dimasukkan ke dalam botol, ke dalam wadah apapun itu akan mengikuti tempatnya. Paham ya? Oke. Lanjut. Benda gas. Bentuk mengikuti ruang dan volume tetap. Zat penyusun benda gas jaraknya berjauhan. Kalian tahu ini apa? Balon. Jika balon sebelum ditiup akan kempes. Jika sudah ditiup akan apa? Akan membesar mengikuti bentuk. Terus apa lagi benda gas? Jika korek api tadi, korek api, di dalamnya korek api ada apa? Gas. Itu bentuknya cair. Perubahan wujud benda. Pemanasan dan pendinginan dapat mengakibatkan benda mengalami perubahan wujud. Ada cair, padat, dan gas. Nah ini, kalau gas akan mencair. Kok bisa? Cair akan padat. Bagaimana caranya? Padat akan membeku. Gimana? Kalau gas jadi cair, kalian setiap pagi pernah keluar atau subuh-subuh ada butiran kecil-kecil. Ada apa itu namanya? Berarti dari gas menjadi cair. Gas itu dari mana? Dari udara. Sekarang cair
padat menjadi apa? Es batu. Padat menjadi gas. Apa namanya? Batu. Oke. Itu cair ke padat. Nah ini apa ini namanya? Es batu. Jika dikeluarkan dari kulkas akan kenapa? Jika ada suhu dingin, perubahan benda padat menjadi cair itu adalah es batu. Jika ditaruh luar akan menerima kalor. Nah ini lanjut, perubahan benda cair menjadi benda padat dari bentuk cair lalu dimasukkan ke kulkas menjadi beku dan padat, akan melepas kalor, ya, akan melepaskan kalor atau panas, menguap dan mengembun. Nah ini contoh apa ini? Air jika direbus, air jika dimasukkan ke apa itu namanya panci lalu dipanaskan terus menerus akan mengeluarkan uap, ya, disebut menguap, akan menerima kalor. Lanjut, lalu mengembun perubahan benda gas menjadi benda cair. Jika es ditaruh di gelas akan mengeluarkan apa? Embun, ya. Ada kukus sedikit, apa namanya? Asap, ya, tahu ya? Kalau kalian beli es terus taruh di gelas akan mengeluarkan asap dan apa itu? Bintik-bintik itu? Apa namanya? Embun. Lanjut. Itu akan melepaskan kalor. Nah, ini apa ini namanya? Ini cuaca apa? Hujan turun. Perubahan wujud dalam proses siklus air. Lanjut. Tanaman akan apa jika turun hujan? Subur. Pohon-pohon akan tumbuh, rumput-rumput akan tumbuh dan apa? Tumbuh dan hijau. Tumbuhan akan hijau. Lanjut. Evaporasi penguapan air laut, danau atau sungai. Nah, jika sudah cuaca musim hujan sudah tidak ada, air laut, danau, sungai akan menguap, lama-lamaan akan habis kecuali air laut. Jika sungai menguap akan kering, ya, air akan ditarik ke atas lagi oleh awan, lama-kelamaan akan habis. Lanjut. Kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air. Jika air sudah ditarik ke awan, lama-kelamaan akan menjadi musim hujan. Kalian tahu jika kalian tiap mendung itu awannya berubah jadi apa? Hitam. Itu menampung air yang menguap. Lalu terjadinya turun hujan. Menyublim dan mengkristal. Nah, ini apa ini? Gambar apa namanya? Apa namanya? Vapor barus. Menyublim perubahan benda padat menjadi benda gas. Pernah ibu kalian lihat benda ini? Biasanya ditaruh di mana? Lemari. Ditaruh lemari, ya. Lama-kelamaan akan apa? Bukan mencair, tapi menjadi gas habis. Ya, tambah mengecil akan habis.
salju. Lalu, jika air sudah menguap, airnya sudah ditampung di awan, lalu tiba-tiba turunlah mengkristal-kristal itu, yaitu dinamakan salju. Biasanya ada di mana kalau salju itu? Oh, di Jepang. Terus apa lagi? Korea. Di mana lagi? Luar negeri. Intinya di luar negeri. Kalau di Asia itu tidak ada ya. Musim kita apa? Panas dan hujan. Lanjut. Itu akan melepas kalori karena dingin. Terima kasih, sudah selesai. Sekarang Bu Guru akan memberikan tugas-tugas. Barusan sebelum Bu Guru memberikan tugas, apa kesimpulannya barusan yang Bu Guru sampaikan? Tentang apa? Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah ada. Sudah paham semua ya? Sudah paham semua. Oh iya, sebelum Bu Guru memberikan lembar kerja, Bu Guru akan memberikan video pembelajaran terkait Bu Guru akan memberikan video terkait perubahan wujud benda dan contohnya. Oke, dilihat dan disimak.
satunya lagi ngantuk. Lama-lamaan sepertinya ngantuk ya. Iya, ngantuk ya. Ada yang kiri, ada yang kiri. Ayo sekarang tepuk semangat. Yang keras tadi kelihatan kan? Lemas sudah sarapan belum? Sudah belum? Sudah. Satu kali lagi, tepuk semangat yang satu, ikut guru. Gitu ya. 1, 2, 3. Sudah? Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut. Sudah tak ngantuk ya? Lanjut. Mau lanjut? Oke. Tiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Selanjutnya, yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka lama-kelamaan pada bagian dalam gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, bisa teman-teman lihat gambar ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Oke, contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Oke teman-teman,
Kak, kok habis Marile? Apa yang berpikir? Oh ini, loh, ini. Berarti ada perubahan ya? Dari cair menjadi gas. Sama juga? Nice. Ini berbagi. Ya. Sekarang sebelumnya itu, apa namanya? Guru akan membagikan tugas kelompok. Oke? Dibuka bukunya dan alat tulisnya. Alat tulisnya dibuka. Minggu lalu ada yang tanya, Bu, kalau printernya itu gimana? Kan kamu mengembun. Bukan ya, Feb. Itu namanya bukan mengembun, tapi mengeluarkan apa di dalam tubuh. Ya. Baru kalau mengembun itu seperti tadi ya, Pak. Es ditaruh di gelas. Akan menjadi mengembun. Iya, sudah. Nih, dikerjakan bersama, ditulis nama kelompoknya. Dan di sini itu berbeda ya. Ditulis nama kelompok berapa, anggotanya ada berapa. Ya. Nama kelompok. Ya. Boleh di mana saja di bawahnya juga. Ya. Ini kan ada ya. Untuk pendapatnya di sini benda dari kelompok berapa? Kelompok. Jangan lupa ya anak, nama kelompok. Kelompoknya berapa? Kelompok berapa ini? Selesai balik ya, diskusikan. Diskusi, ayo diskusi bersama, dilihat bukunya juga ada. Dari udara menjadi apa itu? Udara menjadi Ini bisa
gantian nulisnya. Kalian diskusikan mau pakai bahan apa, daripada ke cair ke padat, daripada ke gas dan juga ke kristal, boleh terserah. Oke, ya. Mana dari sampai sini? Silakan tiga, silakan. Jadi panas. Yang kesulitan. Nanti di sini ada langkah pertemuannya, itu langkah pertemuannya bagaimana? Ya, yang tadi itu kalian pakai bahan apa dulu? Uji cobanya gimana? Bahan-bahannya apa saja? Tadi kan sudah di video. Langkah percobanya bagaimana? Gantian. Ini pelajaran minggu lalu. Nggak apa-apa, boleh. Boleh.
Ini nanti hasil Tetap semangat. Oke? Semangat. Doanya apa dulu yuk? Apa semuanya? Semangat. Yang sudah bisa memberi presentasi di depan. Satu anak setiap kelompok, satu anak satu anak. Bersama, ya bersama maju bersama biar tidak engkel-engkelan. Bersama maju bersama. Nanti diskusikan bahannya apa saja, semuanya apa, cara kerjanya gimana. Ya, waktunya hampir selesai. Sudah? Kelompok 2, sudah? Ayo.
bila kelompok 3 sudah ya, Aceh. Sudah balik sama kan sudah. Oke, kurang. wujud benda. Air, panci, dan kompor. Langkah percobaan. Siapkan panci di atas kompor, lalu tuangkan air ke dalam panci. Hidupkan kompor, lalu panaskan. Ini ada sini yang bisa soal. Benar kita kan? Alat dan bahan, air, panci, dan kompor. Langkah percobaan, siapkan panci di atas kompor, lalu tuangkan air ke dalam panci. Hidupkan kompor, lalu panaskan. Taruh lilin di mangkok, hidupkan dengan korek api, lalu lama-kelamaan akan mencair.
es batu di luar ruangan, lalu es batu itu mencair karena tidak ada suhu dingin. Hasil percobaan es batu. Es batu itu akan mencair jika dikeluarkan dari freezer karena tidak ada suhu dingin. Lilin. Lilin bisa mencair menjadi benda padat jika didiamkan. Kesimpulan, benda padat akan mencair dan akan mengeluarkan kalor jika benda tersebut dipanaskan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Belum. Tinggal sedikit. Oke, dengan kesimpulannya. Sudah. Kelompok 1 maju. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil kami alat dan bahan-bahan. Lilin, es batu, mentega, korek api, kompor api. Langkah percobaan: nyalakan kompor atau pembakaran spiritus, kemudian dekatkan termometer, menyala api dan ukur suhunya. Termometer tidak menyentuh api, hanya di dekatnya saja. Hasil percobaan: perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Kesimpulan: ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah dari cair menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Kelompok 2 maju. Ya, siapa yang mau baca? Oke, baca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang perubahan wujud benda dari kelompok kami. Alat dan bahan: botol plastik bening, gelas transparan, wadah transparan, pewarna makanan, dan air. Langkah percobaan: siapkan botol
dilakukan. Pada ini, tadi bahannya dari apa? Ini perubahan wujud apa? Perubahan wujud. Perubahan wujud. Dari apa? Dari beku apa dari cair? Oh, dari cair akan menjadi padat. Kelompok. Oh ya sini. Apa tadi? Mencair juga jadi padat. Sini menguap. Oke. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Mungkin ada yang mau berkomentar tentang kelompok-kelompok lain yang barusan berdiskusi. Ya, ditanyakan. Ya, ayo berkomentar, coba berkomentar tentang kelompok ini, atau kelompok sini, atau kelompok dua. Apa? Mungkin ada kesalahan, ada kekurangan, apa tadi? Boleh, ayo, jangan. Naura, apa? Mungkin dari kelompok satu ada kurang, kelompok dua, kelompok tiga ada yang kurang, atau kelebihan, atau apa bahan-bahannya, kalau gimana? Tidak ada? Tidak ada. Oke, semuanya memakai dari padat menjadi cair. Yang satu dari cair menjadi uap. Yang uap itu akan dipanaskan menjadi apa? Jika air dipanaskan lama-kelamaan akan menguap. Air lama-kelamaan akan menyusut. Ya, jika kalian memasak air lama-kelamaan lupa akan habis. Kenapa? Terkena panas. Lama-kelamaan air menguap. Ya. Sudah? Tidak ada lagi? Ada lagi. Oke, Bu Guru akan memberi kuis. Kuisnya tentang oke, didengarkan baik-baik. Yang bisa menjawab angkat tangan. Jangan langsung, wah ini jawabannya. Tapi angkat tangan terlebih dahulu. Yang pertama, pada pagi hari, tanaman di halaman rumah terdapat buliran-buliran air di daun. Ya, padahal malam harinya tidak hujan. Perubahan wujud benda apa yang sesuai pada cerita di atas? Ayo Naura. Mengembun. Kenapa? Dari gas menjadi menjadi embun, butiran-butiran kecil yang menempel di daun. Terus yang kedua, perubahan wujud benda dari benda padat ke benda gas disebut ya. Ayo, Mbak. Ayo, perubahan wujud benda
Dia memasukkan adonan cair ke dalam cetakan. Bakar itu sudah dimasak. Lalu Anita memasukkan adonan cair itu ke dalam cetakan. Kemudian setelah didiamkan beberapa lama, adonannya menjadi kenyal. Perubahan bentuk benda yang dialami adalah membentuk. Dari perubahannya apa? Dari apa? Dari cair menjadi padat. Satu lagi. Radio, teman-teman dulu, kalian, Rosita merupakan seorang yang tinggal di negara Belanda. Belanda itu di mana? Di luar negeri. Di luar negeri. Di negara Belanda. Setiap musim dingin, ia sering mengamati salju. Salju tersebut merupakan uap air yang memadat. Perubahan wujud benda yang dialami adalah kristal. Satu lagi. Dapat ilmu itu harus semangat. Rani ingin memberikan parfum kepada ibu. Setelah mencium bau parfum tersebut, dia lupa untuk menutup botol parfumnya. Kemudian parfumnya terus berkurang sedikit demi sedikit. Perubahan wujud benda yang terjadi adalah sudah? Sudah anak-anak ya? Apa waktunya? Bentar, guru kan memberikan. Oh iya, sebelum waktunya selesai, guru akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ini namanya LKPD, itu lembar kerja peserta didik. Jadi satu-satu dikerjakan, diamati. Iya, kasih nama, ayo. Tidak boleh contek. Di atasnya. Hah? Di atas. Oke, dikerjakan ya.
Yang kebanyakan? Yang nomor 3 enggak apa-apa. Yang nomor 3 tidak apa-apa. Namanya jangan lupa. Sudah? Sudah. Ya, sini kumpulkan yang sudah. Coba Bu Guru lihat. Masih lama. Masih lama, jangan lupa. Yang kesulitan boleh dikumpulkan ke depan. Sudah semua anak? Sudah. Belum ya, ditunggu. Hati-hati ya. Terima kasih. Sudah? Semuanya sudah selesai ya? Untuk pelajaran hari ini, kesimpulannya adalah di sekitar kalian itu banyak-banyak benda yang bisa berubah wujud kecuali meja yang tidak bisa berubah wujudnya. Umpamanya meja menjadi kayak itu tidak bisa. Jika kalian beli es, kan di dalamnya es itu ada es batu, lama-kelamaan akan mencair. Jika kalian setelah olahraga terus pakai parfum, itu mencair menjadi apa tadi? Akan mengeluarkan aroma harum, tapi lama-kelamaan harumnya akan pudar. Ya, sudah nggak ada yang ditanyakan ya? Minggu depan kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya, yaitu bab 3. Oke, cukup kita penutup
cukupan terlebih dahulu sebelum kita pulang. Mari kita diberes-bereskan terlebih dahulu. Oh iya, sebelum pulang, lembar pelajaran tadi yang sudah dipresentasikan dikumpulkan ke depan. Iya, semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita beres-beres terlebih dahulu. Buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas. Buku paketnya dikumpulkan menjadi satu. Tidak boleh dibawa pulang. Buku paketnya dijadikan satu, lalu dikumpulkan ke depan. Ya, buku paket bisa dikumpulkan ke depan. Buku pembelajaran sini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya? Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak ibu untuk pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa disiapkan ya. Siap berdiri. Berdiri. Kepada guru